Bisa aja kalau emang saya lagi emosi sama dia. Karena satu topik saya marah. Di situ saya cerita sama dia. Saudari Anastasia Preti Amanda. Siapa Mbak? Lahir di Jakarta 14 Mei 2003. Betul Mbak. Agama Katolik. Ini status mahasiswa. Betul. Warga negara Indonesia. Alamat tempat tinggal saudara tertulis Jalan Pudin 2 24 nomor 24 RT 3 RW 7 Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Betul. Atau ini ada lagi Jalan Pluto Dalam 1 Flow Resident Kaf B3 Pisangan. Benar ya? Saudara hari ini diperiksa sebagai saksi. Baik. Dan saudara siap? Siap. Ya, siap ya. Baik. Kemarin ada rekomendasi dari dokter dan saudara dinyatakan layak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, ya. Baik, saudara kenal dengan terdakwa Mario? Kenal yang mulia. Hubungan keluarga? Tidak. Kalau dengan terdakwa Sin? Kenal. Kenal. Hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Sebagai saksi, saudara berjanji ya, untuk agama Katolik. Silakan. Saudara bisa berdiri atau duduk saja? Saya tidak bisa. Tetap duduk. Baik, silakan. Mic-nya dipegangkan. Saudara yang bukan. Si yang penyumpah memegangkan. Ah, begitu. Enggak, ya, baik. Ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. Baik. Saudara sudah berjanji ya. Tidak usah dikurangi, tidak usah ditambah. Ya. Tidak usah dikurangi, tidak sudah ditambah. Yang saudara ketahui sendiri, yang saudara saksikan sendiri, dengar, yang saudara lihat, yang saudara alami, itu saja yang disampaikan di persidangan, ya. Baik. Baik, silakan penuntut umum duluan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya? Iya, betul. Saat saudara memberikan keterangan, saudara didampingi oleh penasihat hukum dan semua keterangan ini benar seluruhnya? Betul. Betul, tidak ada dalam paksaan ya? Iya. Terkait dengan keterangan saudara berikan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal apa saudara dimintai keterangan? Dalam hal kejadian apa sehingga saudara dimintai keterangan? Sehingga kami hadirkan dalam persidangan ini. Pertemuan tanggal 30. Adanya pertemuan tanggal 30, kaitannya dengan kejadian persidangan ini ada kejadian apa kemudian dengan kejadian tanggal 30? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Saudara merasa tidak ada? Penuntut umum to the point aja, Ya. langsung aja. Saudara tahu ada kejadian tanggal 21 Februari 2023? Tahu. Tahu. Ada kejadian apa? Penganiayaan. Penganiayaan antara siapa dengan siapa? Mario Dendi dengan. Suaranya tolong agak kencang soalnya dicatat. Mario Dendi dengan David. Mario Dendi dengan David.
Pelakunya Mario Dendi, korbannya David dalam hal ini. Iya. Terhadap kedua orang tersebut saudara kenal? Baik Mario maupun David? Sudah ditanyakan tadi, Dengan sudah Davidnya, kenal, Pak? kenal. Ya. Dengan David? Dengan David juga kenal? Hanya tahu. Hanya tahu. Hanya tahu tapi tidak kenal dekat gitu ya, tapi Iya. tahu. Terus selanjutnya, saudara dengan Mario ini ada pertemuan di tanggal 30 Januari 2023? Betul. Betul. Pertemuan ada di mana? Di Alfa Kemang. Di Alfa Kemang. Siapa yang mengajak bertemu di Alfa Kemang tersebut? Mario. Mario. Ada yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Ada informasi apa yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 30 Januari 2003? Tidak ada informasi, hanya ngobrol aja. Hanya ngobrol. Apa pembicaraannya? Topik pembicaraan saudara apa? Ini yang saudara terangkan di BAP yang saya tanyakan. Jadi tolong, tadi hakim sudah menyampaikan kepada saudara, jangan ada yang tambah, jangan ada yang dikurang. Itulah yang saya tanyakan di sini. Begitu. Jadi itu yang saya tanyakan. Ada pembicaraan apa di Alfa Kemang antara saudara dengan Mario? Sempat membahas tentang AG. Membahas tentang AG. Kenapa AG dibahas tanggal 30 tersebut? Awalnya hanya bicara biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa aja. Lalu Mario menyinggung tentang AG, kayak menanyakan tentang apa aja yang saya tahu tentang AG. Karena mungkin dia punya pikiran bahwa adik saya itu adalah satu lingkungan dengan AG. Jadi Adik saudara satu lingkungan dengan AG. Terus? Jadi dia menanyakan beberapa hal ke saya tentang AG. Terus dalam pembicaraan tentang AG tersebut kemudian apa yang dibicarakan tentang AG tersebut? Tentang Ada kejadian apa yang dibicarakan? pada tanggal 27 Januari itu saya sempat dapat telepon bahwa Tanggal 27 7 Januari saudara mendapat telepon dari siapa? dari kakaknya Agnes. Dari kakaknya Agnes. Bahwa Agnes itu hilang. Tanggal 27 ya, Agnes 27. hilang. Dia mencari Agnes lewat saya. Saya nggak tahu, pagi-pagi saya dapat nomor telepon nggak dikenal. Terus habis itu dia minta tolong saya untuk mencari adiknya ke saya. Lalu pada tanggal 30 itu kebahas lagi tentang hilang itu. Tapi mungkin Mario nangkep hilangnya itu beda gitu. Kalau dari saya tuh, saya nganggap ini Agnes sempat ada singgungan memang, saya bilang saya tahu ceweknya dia itu hilang gitu. Memang ada singgungan itu dari saya ke Mario. Kenapa kakaknya Agnes mencari informasi lewat saudara? Apa saudara kenal dengan kakaknya Agnes? Tidak sama kenal. sekali. Terus dari mana dia tahu bisa menghubungi saudara? Kalau dari waktu itu dia bilang karena mungkin saya tahu tempat bermainnya Mario biasanya di mana, supaya dia tahu adiknya lagi dibawa kemana pada hari itu. Lagi dibawa kemana? Pada saat itu sepengetahuan saudara, Agnes ini atau AG ini berpacaran dengan siapa yang saudara tahu? Saya tidak tahu karena waktu itu sempat saya tanya pas tanggal 30 itu dia kan mencari informasi tentang AG ke saya. Saya tanya kenapa nanya itu, nggak apa-apa pengen tahu aja, dia bukan cewek gue kok, kalau lo tahu sesuatu lo kasih tauin aja sama gue, dia bukan cewek gue. Kata siapa? Mario. Kata Mario. Nah, ini saya minta saudara kejujuran saudara ya, Iya, karena sebelumnya saudara sudah memberikan keterangan di perkara AG. Iya. Jadi karena ada perbedaan di sini, maka saya agak tajam lagi kepada saudara. Terus pada saat saudara memberitahukan kepada kakaknya AG bahwa saudara tidak tahu, terus saudara konfirmasi tidak kepada Mario? Enggak. Tidak. Terus kapan saudara tahu AG itu benar-benar hilang? Tanggal 27 tersebut. Tanggal 27. Terus hilangnya itu kapan? Kenapa disebut hilang? Tanggal 27, saya tidak tahu. Saya tidak tahu.
Saudara tidak tahu Saya mendapat atau saudara lupa? 2 kali informasi bahwa AG hilang. Di keterangan saudara menyebutkan tanggal 17. Iya, itu yang pertama. 2 kali saya mendapat informasi tentang AG Tadi hilang. saudara menyebutkan tanggal 27. Tadi setelah saya pertegas saudara tentang tanggal, saudara tidak tahu. Maka saya tanya apa saudara lupa. Setelah diingatkan tanggal 17 baru saudara jawab iya. Sebenarnya AG ini hilangnya tanggal berapa? Sepengetahuan saudara setelah ada informasi dari kakaknya itu. Saya tahu 2 kali hilang. 2 kali hilang? Iya, yang pertama itu dari temannya Mario. Temannya Mario siapa? Henry. Henry. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu masih di tanggal 27? Di tanggal 30 saya singgung 2 kali hilang. Di tanggal 30 juga. Terus? Percakapan itu seputar di tanggal 28 dan 17 itu. Jadi maksud saya gini, kan Agnes itu saya tahu dia hilang. Saya tahu. Saudara tahu Agnes ini hilang. Pengertian hilang di sini bagaimana? Hilang. Kalau hilang itu orang nggak ditemukan. Dia satu hari itu hilang. Ya 1 hari itu hilang. Pengertian hilang ini di sini itu seperti apa sih? Yang saudara maksud bisa menjabarkan, menyampaikan informasi hilang itu. Pengertian hilang itu bagaimana? Kan kalau orang hilang itu nggak ada informasi sama sekali, tidak diketahui keberadaannya, seperti itu yang dinamakan hilang. Nah yang persis saudaranya yang saudara sampaikan atau informasi yang disampaikan oleh kakaknya AG maupun temannya Mario itu apa pengertian hilang yang dimaksud mereka? Begini penutup, rubah aja pertanyaan saudara. Misalkan begini, itu AG tidak ada. Apakah AG itu di tanggal itu sepengetahuan saudara tiap hari itu bersama dengan Mario? Iya. Dan pada saat itu tidak bersama dengan Mario? Oh saya nggak tahu. Jadi pada hari itu tuh saya taunya setiap AG hilang sama Mario gitu. Sehingga saudara mengatakan ini pada tanggal itu hilang, tidak bersama dengan Mario. Atau ada yang lain yang saudara maksudkan? Enggak, maksud saya di yang tanggal 30 kan saya sempat menyinggung bahwa Agnes itu hilang. Itu bukan menyinggung tanggal 17 aja, tapi saya juga ada beberapa kali yang saya dengar Agnes hilang itu saya tanya, oh sama lu hilangnya gitu loh. Ya sudah, silakan. Oke. Saudara saksi, kemudian saudara tanya tidak kepada kakaknya AG, dia dapat nomor saudara itu dari siapa? Enggak. Tidak. Nah kenapa kok saling tidak mengenal, iya. Sama AG pun hanya tahu, tidak kenal, tapi kok nomor saudara bisa diketahui sama kakaknya dan kakaknya mencari informasi kepada saudara. Dan temannya Mario juga menanyakan informasi AG ini kepada saudara, sedangkan hubungan saudara dengan AG hanya kenal. Nah, saya tidak tahu, saya nggak nanya juga. Kenapa dia mencari informasi kepada saudara? Nah ini yang mesti kami tahu dalam persidangan ini. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Nah terus kemudian pada saat pertemuan saudara dengan Mario di Kemang ini juga membahas tentang itu. Iya. Terus apakah dalam pembicaraan itu ada disebutkan tentang hilangnya AG ini? Ada. Siapa yang bertanya dan siapa yang menyampaikan informasi? Saya tidak ingat. Yang bertanya AG hilang tanggal berapa, saya. Terus yang memberikan informasi tahu AG hilang ini tanggal berapa itu siapa? Saya nggak menyebutkan tanggal berapa tepatnya, tapi saya tahu aja. Saudara tahu, oke. Saudara tahu dari mana AG ini hilang dan keberadaannya ada di mana? Yang pertama itu dari temannya Henry. Dari temannya siapa? Temannya Mario. Itu cuman kayak percakapan ini si AG hilang gitu-gitu doang. Aku nggak ngerti maksud hilang itu apa, aku nggak ngerti. Itu di tanggal 17. Lalu tanggal 27 itu kakaknya nelpon saya. Iya. Jadi sempat 2 kali saya tahu bahwa AG itu hilang. Terus saya di tanggal 30 itu saya lelucon aja, kayak gue tahu cewek lo hilang gitu. Terus? Nah, terus dari situ dia langsung kayak panik, sama siapa gitu. Nah, kalau dari Mario langsung tanggapi tanggapi sama siapa gitu. Iya, tapi karena saudara menjawab tadi saya tahu gitu ya.
Karena saya kira sama dia hilangnya. Jadi setiap hilang itu sama dia gitu. Pemikiran saudara. Karena di tanggal 27 kakaknya itu nelfon saya itu dia bilangnya hilangnya sama Mario. Jadi saya kira hilang-hilangnya sebelumnya itu sama Mario juga. Terus gitu. Kemudian setelah Mario bertanya kepada saudara sama siapa, saudara menjawab apa? Enggak, dia nelfon orang. Nelfon orang. Nelfon orang. Siapa yang ditelepon? Di hadapan saudara? Iya. Setelah saudara memberitahu saya tahu itu? Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak, siapa? Apa yang lo tahu tentang Agnes gitu, berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes? Terus saya bilang, jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya, terus nggak berapa lama, karena saya nggak jawab, dia langsung nelfon orang depan saya itu hampir 15 menitan. Nah, siapa yang ditelepon sama Mario Saya di hadapan saudara? Ngintip namanya David. Ngintip namanya David. Nah, terus apa? Percakapan apa yang saudara dengar antara Mario dengan David tersebut? Karena itu kafe, jadi saya nggak dengar. Saya cuma main HP di depannya dia. Oh, saya tahu dia nelfonin orang. Terus saya kan nggak tahu namanya Wareng itu David, saya nggak tahu. Terus abis itu baru dari situ saya tinggal si Mario, karena maksud saya lu udah datang ke sini, saya lagi sama teman-teman saya, terus habis itu malah kesibukannya dia sendiri, saya usir dia dari Dalfa Kemang. Saya usir dia dari Dalfa Kemang, terus saya ke back office buat ngeliat CCTV, dia udah pergi apa belum. Terus? Ternyata dia masih di situ nelfon-nelfonin orang, terus nggak lama dia pergi, baru saya balik lagi keluar. Balik lagi? Nah, terus ada percakapan apa lagi? Nggak ada, dia pulang. Terus dari pertemuan tanggal 30 itu, apakah kemudian Mario ini masih penasaran dengan orang yang namanya David tersebut? Nggak, di jam 2 David itu ngechat saya. David ngechat saudara? Tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal. Tapi kenapa kemudian David ngechat saudara? Berarti antara saudara Mario David itu saling kenal. Tadi kenapa dia dibilang baru ngechat saya memperkenalkan diri? Tidak kenal, hanya tahu. Dia baru ngechat saya pakai nomor yang nggak dikenal. Pakai nomor yang tidak dikenal. Iya. Terus? Dia bilang, Kak ini Wareng. Kakak ngomong apa? Terus di situ karena saya lagi abis marah ngusir Mario, saya bilang nggak ngomong apa-apa gitu. Gue nggak mention nama siapa-siapa. Iya katanya, Denny nelfon gue nanyain tanggal 17. Di situ saya masih marah tuh. Saya masih marah. Terus dia bilang katanya di telepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Diancam mau ditembak. Terus? Saya nggak nanggepin masalah itu karena saya kira saya lagi ngurusin emosi saya. Jadi saya ngechat, dia ngechat. Jadi kita sama-sama bingung. Sama-sama chat-chatan gitu. Sama-sama chat-chatan. Udah dari situ berhenti chatnya. Dibilang kayak, iya nih dia nanya-nanyain tentang Agnes ke gue. Aku bilang gitu, datang-datang rusuh doang. Aku ngomong kayak gitu ke David. Tapi di situ posisinya aku nggak deket sama David. Jadi kayak saya tahu sebagai dia teman adik saya. Sebagai aja. teman adik saudara. Jadi saudara tahu dia teman adik saudara sejak kapan? Saya kurang tahu tepatnya, tapi saya sering lihat beberapa kali kalau adik saya lagi main di rumah sama teman-teman saya, di rumah eyang saya. Di rumah saya beda rumah. Mereka sama suka main ke rumah ya? Nah kalau main ke rumah siapa aja yang suka main dengan adik saudara? Enggak hafal. Ada David, ada adik saudara itu siapa lagi? Saya nggak hafal. Cuman kalau Agi suka juga main ke tempat saudara? Nggak tahu. Beda rumah saya sama adik saya. Iya kan, walaupun beda rumah kan saudara juga pernah ke rumah eyang gitu kan. Dia juga adik saudara kan juga pernah ke rumah eyang saudara. Saudara tadi bilang bahwa tahu David teman adik saudara pada saat di rumah eyang. Iya, Nah, pertanyaan saya, apakah Agi juga suka main ke rumah adik saudara di tempat eyang? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nah sebelumnya saudara tahu tidak antara Agi dengan David ini ada hubungan pacaran? Nggak tahu. Tidak tahu? Nggak tahu. Tidak tahu. Terus
Kemudian di bulan Januari itu kenapa Mario ini sampai sepanik itu pada saat dikasih tahu kalau AG ini hilang? Ada hubungan apa antara Mario sama AG? Saya nggak dikasih tauin jujur sama dia. Saya udah nanya gitu, kenapa kok sepanik itu? Katanya bukan ceweknya, kok panik? Enggak, beneran dia bukan cewek saya. Bukan cewek gue. Pengakuannya saat itu kepada saudara, AG ini bukan ceweknya, tapi saat itu panik. Nah, tapi terus dia panik. Sebelumnya antara saudara dengan Mario ini dekat itu juga ada hubungan pacaran atau hanya sekedar teman? Ada hubungan pacaran. Nah, terus saudara selesai hubungannya itu kapan? Tahun lalu Oktober 2022. Jadi setelah selesai, tapi hubungan saudara dengan Mario tetap berjalan, baik komunikasi. Hanya jadi hubungan khususnya selesai, tapi komunikasi sebagai teman tetap berjalan seperti itu. Terus kemudian setelah tadi saudara memberikan informasi kepada Mario bahwa AG ini hilang, dia menelpon seseorang, apakah saat itu saudara lihat mimik muka atau raut wajah itu panik marah menelpon seseorang atau biasa saja? Biasa aja, nelpon biasa kayak. Atau intonasinya marah-marah? Nggak ada, biasa saja. Terus dia manggil nama David itu, namanya David atau Wareng yang dipanggilnya? Dipanggil apa? Pada saat Mario menelpon seseorang tadi di hadapan saudara, yang dipanggilnya namanya David atau atas nama Wareng? Enggak, jadi dia nelpon berdering terus dia taruh meja, terus dia yang kayak diam nungguin gitu. Terus dia gini lagi gitu, terus saya lihat namanya David. Tapi saya di situ nggak kenal David. Saat saya itu belum kenal David. Taunya Wareng, bukan David. Kalau nama aslinya David saudara tidak tahu, tapi kalau panggilan Wareng saudara tahu orangnya siapa. Seperti itu yang saudara maksud. Oke. Terus selanjutnya setelah Mario tahu ada informasi tersebut, dari tanggal 30, ini rentan waktu kan adanya kejadian tadi kan tanggal 20 saudara tahu tanggal 21. Nah, antara rentan waktu dari tanggal 30 Januari ke tanggal 20 itu, apakah Mario suka mencari informasi tentang Wareng dan AG kepada saudara? Enggak. Atau saudara chat-chatan baik antara Mario maupun David alias Wareng? Enggak. Tidak? Tidak. Terus untuk kejadian dia hilang itu saudara tahu informasi ada kejadian apa di tanggal itu? Di tanggal dia hilang yang tanggal 17? Tidak tahu, hanya hilang aja. Hanya dia nggak pulang seharian. Nggak pulang seharian, tapi tentang adanya kejadian di tanggal 17? Nggak tahu. Nggak tahu atau lupa? Tidak tahu. Ini saya bacakan BAP saudara tanggal 17 ya. Pertanyaan nah, saudara memang tidak pernah mengatakan sama sekali kepada Mario? Tapi yang terus saya tahu hilang itu benar, tapi selanjutnya yang itu enggak. Ini enggak benar. Keterangan saudara ini tentang mengatakan adanya persetubuhan ini enggak benar. Enggak. Karena? Tidak.
Kalau saudara tidak ada mengatakan kalimat ini kepada Mario, dia nggak akan sepanik itu, nggak akan berusaha berhari-hari mencari keberadaan David. Tapi dia di depan saya benar-benar nggak panik, hanya ngobrol biasa. Tapi yang saudara lihat malam itu hanya biasa saja. Tidak ada kepanikan, tidak ada kata-kata menelpon David juga dengan intonasi keras atau kencang, bentak-bentak, mimik muka juga biasa saja. Biasa saja. Oke, terus kemudian saudara tanggal 21 tahu adanya kejadian. Kejadian adanya penganiayaan. Iya. Tanggal 21 saudara tahu. Iya. Kenapa kemudian Mario memukul David? Apa penyebabnya? Saudara tahu tidak? Tidak. Pertanyaannya jangan begitu. Tanggal 21 itu saudara tahu dari mana? Twitter. Dari Twitter. Dari Twitter. Nah, setelah saudara membaca Twitter itu, informasi yang saudara dapat dari Twitter itu apa? Penyebabnya? Kartu pelajar. Kartu pelajar. Terus apa lagi? Informasi yang ada di Twitter tersebut? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Oke. Terus selanjutnya, kemudian antara saudara dengan Mario tetap ada percakapan ya malam itu setelah dari tanggal 30 itu? Chat-chatan. Hanya ngobrol-ngobrol. Iya, di chat. Gimana, gitu. Nah, sepengetahuan saudara, Mario ini orangnya selama saudara dekat, menjalin hubungan, dia ini temperamen atau orangnya lembut, kalem, seperti apa sih watak? Temperamen. Dia kalau misalnya ada sesuatu yang membuat dia tersinggung, apakah dia langsung meluapkan kemarahannya atau dia bisa berkata lemah lembut, oh saya menghadapi seorang perempuan harus seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, nggak harus langsung meledak-meledak gitu. Langsung meledak. Memang selama saudara dekat, dia memang selalu kalau ada yang nggak suka langsung dikeluarkan. Seperti itu. Terus kalau kepada orang lain juga sama. Iya. Nah, kalau untuk Mario ini orangnya suka ngumpul-ngumpul. Suka nongkrong. Suka. Kalau nongkrong siapa aja teman-temannya? Banyak. Siapa aja? Apakah Shane juga ada? Jarang lihat Shane sih. Kenapa? Jarang lihat Shane. Jarang lihat Shane, tapi pernah ada ikut ngumpul-ngumpul selama saudara dekat dengan Mario? Sesekali. Sesekali ada. Kalau dengan Wareng? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ikut ngumpul-ngumpul dalam pertemuan? Nggak pernah. Nggak pernah tahu. Tapi dari mana saudara kenal dengan Wareng kalau nggak pernah ikut ngumpul? Teman adik saya. Hanya karena teman adik. Iya. Jadi ketemunya juga karena di rumah Eyang itu. Iya, karena saya nggak hanya tahu Wareng aja gitu. Beberapa temen yang nginep saya nggak asing sama nama-namanya. Tidak asing sama nama, Karena wajahnya sering juga nggak nginep asing. gitu. Terus selain adik saudara membawa Wareng ke rumah, selain ke rumah Eyang kemana lagi kalau diajak? Apa ke rumah orang tua saudara juga pernah diajak? Gimana? Wareng Iya. oleh adik saudara kan teman nih. Selain diajak ke rumah Eyang, apakah juga pernah diajak main ke rumah mama atau saudara yang pernah bertemu gitu? Diajak siapa? Diajak adik saudara main di rumah orang tua, bukan Eyang. Kan tadi Eyang. Kalau ke rumah orang tua sendiri juga pernah lihat? Beda rumah lagi. Iya, beda rumah. Ya memang beda rumah kan. Maksud saya selain ke rumah Eyang juga pernah diajak ke rumah orang tua kandung saudara, maksudnya ke rumah mama. Kurang tahu. Hanya di rumah, nggak tahu. Yang saya tahu Wareng hanya di rumah Eyang aja. Terus saudara, maksud saudara menyampaikan informasi tanggal 30 kepada Mario ini apa sih? Menanyakan tentang hilangnya Agi? Gak ada sih. Karena emang percakapan dari awal udah membahas tentang Agnes dari dia duluan. Iya. Dia tiba-tiba ngomong kayak, gue tahu lu gak rela gitu kan lihat gue sama Agnes, apa sih gitu. Jadi Mario dulu yang membuka percakapan kepada saudara bahwa dia menuduh saudara itu tidak rela kalau dia dengan Agi. Iya, padahal terus apapun yang dia lagi misalkan lagi punya cewek atau apa tuh saya selalu dukung dia. Saya nggak pernah selalu dukung. Iya. Terus nggak pernah apa ya, maksudnya dia beberapa ngasih foto cewek ke saya atau apa. Ini yang ini cantik nih gitu. Saya support aja gitu.
Walaupun sudah selesai hubungan, tapi kalau dia minta pendapat atau apa, dia curhat, saudara tetap tanggapin dengan baik. Apa sih yang buat saudara tetap menanggapi Mario? Padahal kan udah selesai, terus yang dikasih lihat, ini cewek ini cantik, cocok enggak? Kenapa? Kan saudara ininya mantan pacarnya kan, kita sesama perempuan pastilah merasa ya. Nah, kenapa masih mau? Apakah ada sesuatu yang masih ingin saudara jalin atau bagaimana? Enggak sih. Nah, kalau saya rasa sih kayak ya udah tanggepin aja karena saya udah nggak ada yang gimana-gimana, sebatas ya udah. Sebatas itu aja. Oke. Disambung sama teman. Melanjutkan yang mulia. Amanda, berapa lama berhubungan pacaran dengan Mario? Setahun. 1 tahun, berhenti di Oktober 2022. Iya. Apa Desember? Oktober, oke. Pada tanggal 13 Januari ada percakapan antara Nando dengan Mario. Ada screenshot foto Agnes. Kemudian Nando bilang kalau tulisannya, lagian Manda juga udah tahu, nggak pernah nanya-nanyain lagi ke teman-teman, ke yang lain-lain. Lo juga tahu kan Manda matanya banyak, kata Nando. Jadi selama Mario dan Agnes berpacaran, apakah Manda masih memperhatikan kondisi Mario dan Agnes? Enggak. Tapi temannya Mario tuh selalu kayak, Man ini masih suka apa ya, informasi, aku nggak nyari tahu tapi orang itu yang datang ke aku. Gitu. Jadi aku nggak berusaha untuk nyari tahu. Terus sikapnya atas semua informasi yang dikasih itu apa? Oh gitu. Hanya sebatas itu? Iya. Oke. Di tanggal 20 Januari, Nando WA ke David untuk datang ke Flow Residence. Kemudian ditanya dengan Nando kan, ada siapa di Flow Residence? Ada kakaknya. Sabi ngomongin Agnes. Boleh diceritakan ngomongin Agnes apa di tanggal 20 di Flow Residence itu? Enggak, saya nggak ketemu David. Kenapa? Saya nggak pernah ketemu David di rumah saya. Flow Residence itu di mana? Di rumah saya, tapi saya nggak ketemu. Tidak Mungkin ketemu. Dia di bawah. Berarti tidak ada pembicaraan, betul? Gak ada. Saya justru ketemu David tuh di rumah yang saya, itu juga sekilas. Di tanggal berapa itu tadi? Nggak ingat saya. Oke. Berarti tidak pernah ketemu Wareng ya? Tidak. Yaudah. Sekalinya datang juga pasti adik saya sama Wareng tuh rame banget. Gitu. Kalau misalkan lagi main di rumah. Karena di WA-nya si Nando ini tulisannya gece gitu. Gercap. Berarti kan emang udah mau indikasi ke Flow Residence. Tapi kakak itu yang diartiin dengan kakak itu bukan hanya saya, kan saya punya kakak lagi. Di Flow Residence? Iya, karena saya juga ngekos kebetulan. Iya, tapi kan nggak mungkin dong ngomongin Agnes dengan kakaknya lagi, buat apa? Bisa jadi. Baik. Kemudian di WA antara Mario dengan Amanda di handphonenya Mario ya? Iya. Ditulis di tanggal 30 jam 23.37. Itu sudah ketemu dengan Mario yang Mario nelfon-nelfon yang namanya David itu, atau setelahnya ini jam 23.37 itu? Dia udah nelfonin David itu dari jam 1. Berarti sebelum ya ini ya? Iya. Kemudian di situ kan dibilang sama Mario nggak bisa tidur kata dia. Terus Amanda bilang udah ketahuan aslinya ya, ternyata benar semuanya ya. Apa maksud Amanda ngomong kayak gitu? Jadi, mengarah ke siapa omongan itu? Ke Agnes. Kenapa? Apa yang ditahuin sama Mario di situ? Karena di percakapan tanggal 30 itu ada, dia nanya, kok kenapa ya teman-teman Tarakanitanya itu verbal ya. Di teman-teman Tarakanitanya itu pada nggak suka sama Agnes. Kamu tahu nggak kenapa? Dia kemudian gitu. Apa yang diceritakan Amanda? Gimana? Amanda ngomong apa waktu Mario ngomong seperti itu? Nggak tahu. Oke, berarti di situ tuh karena dibilangnya kelakuan Agnes di sekolahnya ya?
Banyak. Jadi dia ngedengar beberapa berita tentang ceweknya itu yang gak enak. Terus dia konfirmasi ke saya kayak ini benar gak sih gitu. Kenapa harus konfirmasi ke Amanda? Saya tidak tahu. Oke, nanti kita tanya Marionya. Terus kemudian di tanggal 30 itu juga ya, David, bentar, Amanda. Di tanggal 30 itu juga Wareng chat Amanda. Tapi ini chatnya sebelum ngechat sama sebelum ketemu sama Mario, karena Wareng chatnya udah pagi jam 2.13 tuh udah ketemu Mario sebelumnya. Itu udah pulang Mario. Oh sudah pulang. Kemudian dijawab sama Amanda, gue nggak tahu dia ngapain nelfon-nelfonin orang, ngentot, gue bilang sering dibohongin ya sama cewek lo. Ini dibohonginnya soal apa ini? Enggak, bukan soal apa bohongin tuh karena dia tuh di sekolah itu udah sering manipulatif, bohongin orang. Itu yang aku dengar informasi ya. Tahu informasi banyak tentang Agnes ya, Amanda ya? Iya, karena ini pertemanannya seputar adik saya. Iya ya. Tapi saya nggak nginformasiin apa-apa tentang Agnes. Saya bahkan nggak pernah ngomongin Agnes selain tanggal 30 itu. Mario nggak pernah mau bahas tentang Agnes selain di tanggal 30 itu ke saya. Okay. Bahkan dia nggak pernah ngakuin bahwa Agnes itu ceweknya ke saya. Oke. Setelah terakhir ketemu tanggal 30 Januari di The Alpha ya tadi? Iya. Nah, setelah itu ada lagi ketemu dengan Mario? Nggak ingat aku. Nggak ingat? Nggak ingat. Kalau di chat terakhir tanggal 19 Februari. HP-nya siapa itu? Mario yang mulia. Ini HP-nya Mario. Ya. Ada isinya chat. Ya. Apa isinya? Dilihatkan, jangan saudara baca sendiri. Sini aja, ke sini aja. Depan. Nanti saudara tanyakan pada saksi, pelan-pelan aja. Iya, baik. Ini isinya ini, mana catnya? Oh, iya. Baik. Terus yang catnya mana? Oke. Nah, terus? Udah. Ya, ini si Amanda. Sama siapa? Aki. Iya, Amanda ya. Oh ya udah, terus. Oke, terus. Oh ya. Baik, itu ya diperlihatkan ya pada saudara. Ini PH-nya. Udah lihat ya? Udah. Ayo makanya lihat. Coba lihat aja. Coba lihat seperti itu aja. Mereka masih ketemu sampai tanggal ya. Enggak, saudara aja lihat aja itu. Nanti kepada Amanda. Setelah tanggal 30 di tanggal Februari yang mulia masih ada. Oke, ya. Kalau Amanda bilang tidak pernah ketemu. Ya sudah. Oke. Ya, coba lihat ya. Pak, lihat aja, saudara lihat aja. Ya, lihat ya. Oke, sudah nanti saudara lihatkan sama ya. Oke, sudah lihatkan sama Amanda. Ya, sama Amanda, ya. Iya, chattingan. Oh ya, artinya 19 Februari masih chattingan. Ayo udah cukup. Ya. Ya. Oke, diskos dulu ya.
gitu. Untuk tim kesehatan ya. Ya. Bu Jaksa ya sini ya. Ya, bisa minum. Tim kesehatan ya, minta tolong tim kesehatan di sini. Bagaimana? Oh ya. Oh baik. Baik. Mungkin bisa saudara sampaikan melalui mic ya, melalui mic. Ya. Ya. Izin yang mulia, berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah tim kami lakukan, dari pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darahnya 110/70 dengan heart rate 150 kali per menit dan saturasi oksigen 98%, Pak. Jadi untuk tanda-tanda sesak berdasarkan dari ukuran saturasi oksigen itu masih bagus, Pak. Jadi layak Iya. untuk memberikan keterangan ya. Pak, layak. Baik. Yuk, makasih. Terima kasih. Ya, didampingi ibunya ya, didampingi ibunya. Minta tolong untuk awak media ya, bisa kembali. Ya. Ya, saudara bisa duduk di samping saudara ya, ibunya ya. Ya, udah minum tadi ya, udah minum. Baik, ya. Baik, untuk awak media ya, tolong kembali ke tempatnya masing-masing. Mohon tenang ya, mohon tenang. Baik, skors dicabut ya. Baik, cukup. Izin yang mulia. Sebentar, saya tak tanya dulu sama penuntut umum. Untuk dari kami penuntut umum saat ini cukup. Cukup, baik. Saudara mau sampaikan apa? Baik, izin yang mulia, kami terus terang berkeberatan kalau saksi ini didampingi oleh orang tuanya dalam persidangan ini. Kalaupun masalahnya memang masalah kesehatan, kami nggak berkeberatan kalau memang persidangan ini ditunda sebentar supaya dia bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ya, biar bagaimanapun itu adalah hak yang mulia. Tapi kalau untuk didampingi, setidak-tidaknya didampingi oleh tenaga kesehatan dan bukan oleh orang tuanya. Ya, baik.
Ada tanggapan saudara? Izin majelis, kami penuntut umum sependapat dengan dari penasihat hukum karena kondisinya sakit, dokter lah yang harus mendampingi, bukan orang tua. Baik, saudara saksi ya. Saya lihat saudara tadi memberi isyarat siap ya, jempol begitu ya. Saya pikir ibunya bisa di belakang, udah bisa. Terus mungkin tenaga kesehatan. Tapi kita tahu bahwa dari penjelasan dari tenaga kesehatan tadi masih layak. Baik. Ya. Baik ya, silakan untuk saudara untuk bertanya. Baik. Kepada saksi, kami ingatkan ya, saksi disumpah ya. Artinya ada 2 pertanggungjawaban ini terhadap sumpah palsu kepada negara dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, tadi sudah banyak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum. Sebenarnya kalau misalnya kami melihat ini memang ada satu kejanggalan ya, kami akan mulai dengan pertanyaan. Saksi tadi menyatakan bahwa mengenal Wareng ya, mengenal Wareng. Tahu Wareng ya. Dan pada saat itu tiba-tiba datang WA jam 2:13:27. Catatannya adalah Kak ini Wareng. Ya. Pertanyaan saya, di jam 2 pagi Kak ini Wareng, apakah ada pembicaraan sebelumnya ya, kaitannya dengan Amanda, dengan Wareng, dengan mengenai Agnes? Kalau dengan Warengnya tidak, tapi kalau dengan Agnesnya iya. Dengan Agnes ada? Ada. Amanda dengan Agnes? Mario dengan Agnes. Enggak, pertanyaan saya kan, ini tiba-tiba ada orang mengaku bernama Wareng, jam 2:13:27 ini, subuh-subuh nih. Subuh-subuh. Tiba-tiba mem-WA, Kak ini Wareng, ya kan? Oke lah, saya bisa melihat bahwa bisa saja ini nomornya tidak tercatat karena ada Kak ini Wareng, ya, atau bisa juga sudah dicatat. Pertanyaan saya, saudara Presidium sebentar ya, memperingatkan untuk awak media ya, apabila ada konten tertentu ya, yang ternyata tidak seharusnya dipublish, harap diperhatikan ya. Oke, silakan lanjut. Baik, ya, saya masih nggak habis pikir gitu loh, karena si David ini kan atau Wareng ya, jam 2 pagi pasti itu memiliki banyak teman gitu. Oke lah, tadi kita sudah melihat bahwa dia sudah ditelepon Mario ya. Sudah ditelepon Mario sekitar jam 1:29. Jam 1:29. Itu catatan bahwa Mario menelpon David jam 1:29 berdasarkan rekor yang ada di HP Mario. Berarti itu adalah sebelum chat dari David, udah pasti sesudah pembicaraan antara Amanda dengan Mario. Tadi jam berapa Mario meninggalkan atau diusir ya, Amanda mengusir Mario itu jam berapa? Kurang ingat. Jam berapa? Bisa diingat-ingat dulu sebentar, ini penting ya Amanda ya. Kurang lebih aja, ingat. Kurang lebih jam 1:30, jam 2. 1:30, jam 1:30-an ya. Siang atau siang? Subuh. Subuh, baik. Subuh ya.
Ya, jadi setelah pembicaraan itu baru ada telepon dari Mario ke David. Benar itu? Enggak. Ya. Setelah pembicaraan kalian berdua nih, baru Mario menelpon David. Justru di tengah percakapan dia nelpon orang. Di tengah percakapan dia nelpon orang. Iya. Oke, kita masih berdebat ini masalah apa yang dipercakapkan karena berbeda nih ya. Pertanyaan saya, apa Anda pernah diminta untuk melakukan tes apa tuh? Lie detector oleh pihak penyidik? Tidak. Apa? Tidak pernah. Tidak pernah diminta? Pernah. Iya, pertanyaan saya diperhatikan ya, saudara saksi ya. Ini bukan permainan di sini ya. Pertanyaan saya diperhatikan. Apakah Anda pernah diminta untuk menghadiri lie detector oleh pihak penyidik? Pernah. Pernah. Apakah waktu itu saksi menghadiri lie detector itu? Karena Mario pun diminta lie detector dan dia hadir untuk mengkonfirmasi karena di sini ada perbedaan. Ini sangat penting karena ini adalah bagian dari surat dakwaan yang sedang akan didakwakan. Karena nggak mungkin cerita Pertanyaan aja, saudara jangan menerangkan, pertanyaan baik. aja. Apakah saudara tidak hadir memenuhi permintaan penyidik pada waktu itu? Tidak hadir. Apa alasannya? Kondisi saya saat itu lagi sakit. Kondisi lagi sakit? Iya. Seperti sekarang ini atau lebih parah? Saudara, kalau nanti saudara bicara lagi, kami minta keluar. Silakan. Ya. Itu penyidik sedang mau mengkonfirmasi kepada Mario dan Mario berani pada waktu itu dan saya tidak melihat adanya suatu hasil yang menyatakan Mario ini bohong. Kenapa Anda tidak hadir aja pada saat itu kalau memang, karena ini kan bertolak belakang ya. Kenapa saksi waktu itu tidak hadir pada saat diminta untuk lie detector? Karena di situ akan terungkap semuanya, membantu paling tidak. Siapa yang benar, syukur-syukur Mario yang bohong gitu loh. Jadi saudara jangan menerangkan. Baik. Tanya aja, dia tadi tanya kenapa saksi tidak mendatangi, saksi bilang sakit. Alasan dia itu. Baik. Kalau nanti misalkan ternyata saudara bisa buktikan dia tidak sakit, saudara punya jalur hukum tersendiri. Kalau saudara merasa bahwa keterangan itu tidak benar, gitu. Baik, yang mulia. Oke. Jadi Anda tidak hadir ya di dalam detektor itu, sayang sekali ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ini chat yang berikutnya adalah langsung Kak Manda bilang apa saja ke Dendi. Kembali lagi, tiba-tiba saya berusaha untuk ada di posisi David pada waktu itu ya. Dia ditelepon orang namanya Mario Dendi. Terus yang ditelepon adalah Amanda. Yang di chat adalah Amanda. Dan terus pertanyaan yang pertama adalah setelah dia memperkenalkan diri, Kak Amanda bilang apa aja ke Dendi. Itu chatnya si David. Apa sih sebenarnya yang kalian bicarakan? Enggak begini, jangan begitu. Atas chat itu anak itu, apa jawaban saudara? Nggak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa itu saudara jawab tidak chatnya itu? Jawab. Saudara jawab, apa jawaban saudara? Tahu nih tiba-tiba si Dendi nelfonin gue mulu. Nanya-nanyain tentang. Itu kan si anak itu. Yang saudara ini kan ngecat saudara. Kakak itu mau ngomong apa saja. Nah, atas pertanyaan itu, apa jawaban saudara di chat itu? Nggak tahu, saya nggak mention siapa-siapa gitu. Itu jawaban saudara, saudara ketik seperti itu. Baik. Oke. Yang dialami aja pertanyaannya. Baik ya mulia. Kak Manda bilang apa saja ke Dendi, tidak dijawab ya. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan itu ya. Kemudian si Dendi nelfonin gua mulu nih. Soalnya dari tadi hahaha. Anda jawab bacot banget, lu lihat nih. Bener-bener gak sopan sama sekali. Ini ada rekaman video. Video apa ini yang Anda kirim ke David? Rekaman Mario tuh sibuk sendiri, nelfon-nelfonin orang dan saya berantem sama Mario. Rekaman dari HP Anda? Dari HP saksi? Dari HP saya. Anda merekam Mario pada waktu itu? Enggak, merekam dari CCTV. Saya ke back office buat ngelihat dia tuh udah pergi apa belum dari kafe itu.
Jam 2 ya. Terus sumpah gue nggak mention nama siapa-siapa. Chat Anda kepada David, sumpah gue nggak mention nama siapa-siapa. Ya itu chatnya. Iya, pertanyaan Apakah saya chatnya ini seperti itu? bagaimana Anda bisa menjawab sesuatu yang sedang tidak dibahas? Ini kan cuma ditanya, pertanyaan pertama, Kak Manda bilang apa aja ke Dendi? Kan gitu. Anda juga kayaknya nggak nanya lagi masalah apa, tiba-tiba Anda memberikan keterangan bahwa mana tadi? Sumpah gua nggak mention nama siapa-siapa. Kenapa Anda tiba-tiba menulis ini gitu loh? Apakah si David sudah bertanya? Apakah dia gini aja menelpon? pertanyaannya, apa alasan saudara menulis itu? Itu pertanyaannya, apa alasan saudara? Karena di saat itu di tanggal 30 itu pembahasannya itu seputar Agnes dan Mario. Saya nggak tahu, spontan aja gitu untuk jawab itu. Tidak tahu, spontan aja untuk menjawab itu. Oke, itulah jawabannya ya. Puas nggak puas nih. Sumpah gua nggak mention nama siapa-siapa. Seakan-akan ada yang ditutupi gitu. Kemudian itu dia ngapain Kak? Gua nggak tahu jawab Anda ya. Ngapain? Nelponin orang. Ngentot Anda bilang. Kemudian gue bilang sering dibohongin sama cewek lo. Nah ini apa dia maksudnya nih? Gue bilang sering dibohongin sama cewek lo. Siapa yang Anda maksud dengan cewek lo? Agnes. Ini berbicara dengan David. Mario. Oke, jadi Anda bilang, ini perkataannya Anda kutip ya. Anda menyatakan kepada Mario bahwa Mario itu sering dibohongin sama cewek lo. Iya. Bohong apa itu? Aku kalau di situ nggak spesifik Mario udah dibohongin, belum. Itu maksudnya berdasarkan informasi yang udah ada. Jadi itu yang Anda sampaikan kepada Mario? Iya. Jadi tanggal 30 itu informasi yang Anda sampaikan adalah banyak orang yang ngomong kalau Agnes itu nggak benar gitu? Kita debat gitu, kita ngobrol. Iya, apa obrolannya? Iya apa obrolannya apa? Tentang yang Tarakanita itu, anak-anak Tarakanita, orang-orang teman-temannya Dendi yang nggak suka sama Agnes. Itu pembahasan kita di tanggal 30. Sampai akhirnya ada pembahasan yang tentang yang hilang itu, saya nggak tahu. Hilang sama siapa itu saya nggak tahu. Hilang sama siapa nggak tahu? Nggak tahu. Oke, ini antara Anda dengan chat lagi nih ya. Antara Anda dengan Mario. Ini di tanggal 30 Januari 2023. Pukul 01.58, detik ke 32. Saya bacakan ya. Buset, baru dikasih clue, udah ketar-ketir sendiri. Ini chat Anda ke Mario nih. Clue apa nih maksudnya? Bohong itu. Masalah bohong. Jadi sama sekali ya saksi di bawah sumpah ya, sama sekali David tidak pernah menceritakan di rumah Flo, ya, tidak pernah ada pertemuan itu ya. Gak pernah ketemu David di Flo. Gak pernah ketemu David di Flo, atau tidak pernah mendengar dari Nando maupun David terkait dengan tanggal 17 itu. Karena itu bisa persis sekali gitu loh, tanggal 17 sudah diakui juga oleh AG. Kita sedang mencari tahu, sebenarnya kan cuma mau tahu aja sebenarnya informasi awal itu dari siapa gitu loh. Apakah dari Anda atau bukan? Waktu itu lagi grup call sama temannya Mario yang menyampaikan bahwa ini si AG hilang gitu. Itu apakah Anda sampaikan juga kepada Mario? Saya masih belum dapat ini Mario tahu tanggal 17 itu dari siapa? Saya nggak tahu tanggal 17 itu tahu dari siapa. Anda marah nggak sih kalau Mario ini menutup-nutupi bahwa dia sedang berpacaran sama Agnes? Saya marah.
Marah, masih sayang pada saat itu? Enggak, kenapa bohong? Kenapa harus bilang itu bukan cewek lo gitu? Oh, dia mengaku kalau ini bukan ceweknya. Bukan ceweknya. Iya, kenapa harus kayak gitu depan saya gitu? Oke. Di sini Mario juga membahas bahwa ada chatnya juga, aku bahas cuman kamu rela atau enggak. Terus kamu yang bilang kan, ya. Terus Mario juga bilang, tahu enggak di belakang kamu gimana sama tuh cewek. Ini bagaimana nih, maksudnya pembicaraan ini Mario minta balik atau gimana? Apakah di sini pembahasan kalian itu tentang apa gitu loh? Setelah ini udah pukul 2.23 deh. Maksudnya apa ya? Apakah benar ini berdasarkan catatan ini kan ada aku bahas cuman kamu rela atau enggak? Benar enggak Mario itu pada saat di tanggal 30 itu bertanya juga atau menyampaikan gue udah pacaran nih sama Agnes. Gak terus pernah. Dia bertanya cuman mau ngebahas rela apa enggak? Enggak ada. Enggak ada pembahasan itu. Dia bilang dia kan yang enggak rela lihat dia sama Agnes. Habis itu kalau misalkan lo tahu tentang Agnes, itu ngomong aja. Itu dia bukan cewek gue. Itu berkali-kali dia ngomong. Iya, maksud saya itu pembahasannya, saya mau dengar dulu dari Anda itu, ada nggak di tanggal 30 pada saat bertemu di Alfa, pembicaraan itu, Mario ngomong begitu. Gue tuh cuman pengen bilang, atau gue pengen tahu lo rela nggak sih? Jelas nggak pertanyaan saya? Jelas, tapi ada nggak pertanyaan pembahasan itu pada saat bertemu di Alfa? Gak ada. Tidak ada. Gak ada. Tidak ada. Jadi Mario asal ini tidak ada ya, firm ya. Mario tidak menyatakan begitu ya, teman dia mengkonfirmasi di dalam chat. Makanya saya mau banyak sekali yang bertolak belakang gitu loh. Di sini dibilang aku bahas cuman kamu rela atau enggak. Kok dia tiba-tiba ngomong begini kalau di tanggal 30 itu tidak ada pembahasan itu. Demi Tuhan saya nggak tahu, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tiba-tiba ngomong kayak gitu aja, sama kayak David ya, tiba-tiba nelpon Anda ya. Iya. Chat Anda ya, tiba-tiba aja gitu loh, terus tiba-tiba aja jawaban Anda juga, sumpah gue gak ngomong apa-apa, tiba-tiba aja. Iya. Wow. Oke. Saya bertanya sekali lagi deh. Clue apa yang Anda sampaikan di dalam chat ini yang membuat Mario itu ketar-ketir? Kenapa sih Mario itu ketar-ketir gitu loh? Anda menyimpulkan ya, Anda bisa menyimpulkan Mario ketar-ketir itu dari apa gitu? Dari apa? Maksudnya? Enggak, ini kan ada eskalasi nih, eskalasi. Ada pembicaraan antara Anda dengan Mario, ya. Eskalasinya adalah kemudian terjadi telepon dengan David yang sangat intens, ya, tiba-tiba. Terus tiba-tiba Anda bilang, dia nungguin Anda lagi, lihat di CCTV, belum pulang juga. Ini pertanyaan ya. Apa sih yang membuat Anda mengetik ini ketar-ketir sendiri? Tindakan Mario yang mana gitu loh, yang membuat Anda menyatakan, buset baru dikasih clue, nggak usah pakai clue-nya deh. Udah ketar-ketir sendiri. Kenapa Anda menulis begini? Tindakan Mario yang mana yang kelihatannya ketar-ketir? Gak ada sih, karena dia nelfon berkali-kali aja gitu. Dia nelfon berkali-kali. Ini kayak gelisah, terus saya tanya kan, kenapa? Gak apa-apa, dia tetap stay cool, kayak gak apa-apa. Tapi dia kelihatan kayak pengen nyari tahu sesuatu, tapi saya juga bingung di situ dia kenapa. Si Mario nggak mencari tahu ke Anda?
Tanggal 17 ada apa? Si ini pernah, enggak, maksudnya apa sih informasi yang Anda sampaikan? Makanya pertanyaan saya yang awal itu ketar-ketirnya. Ketar-ketirnya kan dia nelpon-nelpon. Oke, dia nelpon-nelpon. Oke lah, dia jadi heboh sendirilah. Boleh dibilang gitu? Dia nggak heboh sih, cuman dia kayak nelpon-nelpon terus habis itu dia nanya kan, apa yang lo tahu tentang Agnes gitu loh. Apa yang lo tahu tentang Agnes setelah yang ngomongin tentang hilang itu. Nah nggak lama dia nelfon orang itu kan, nelfonin orang, itu saya nggak ngomong apa-apa. Tanpa saya ngomong apa-apa dia tuh nelfonan sama orang. Saya nggak ngomong apa-apa. Dari pembahasan tentang yang hilang itu, setelah itu dia langsung nelfonin orang depan saya. Langsung nelfonin orang? Iya, tanpa ada percakapan apa-apa yang menuju untuk mention nama orang gitu, nggak ada. Oke. Anda tadi bilang udah nggak sayang lagi sama Mario ya. Ini chat Anda nih tanggal 30 Januari 2023 pukul 02.01 detik ke 39. Iya gua tahu lo tahu kalau gua masih sayang sama lo. Saya nggak bilang saya nggak sayang sama dia. Anda tadi bilang ada rekamannya lo di sini. Anda sudah tidak sayang. Jadi artinya banyak sekali yang bertolak belakang. Ini saudara kalau ada belakang nanti saudara simul dalam pembelaan saudara. Baik. Itulah cat ini benar ya, ada cat seperti itu. Baik. Terus yang lain lanjut pertanyaan lain. Baik. Yang mulia saya cuma mau melihat konsistensinya aja ya mulia. Ya nanti kalau Bapak saksi itu tidak konsisten, saudara tanggapi di dalam nota pembelaan saudara. Bapak saksi ini demikian menurut pendapat saudara, begitu loh. Baik, ya. Jadi benar ya, Anda menulis ini ya, dan masih sayang ya pada saat itu ya. Sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Tidak sayang, sayang sebagai teman. Oke. Saudara tadi katanya terakhir tinggal satu, ini kok terakhir A, B, C, D, E, F, G atau apa? Ada yang menarik ya mulia, ternyata banyak sekali yang bisa digali dari chat-chat ini. Mohon kami tidak dibatasi ya mulia. Kan saudara sendiri yang mengatakan bahwa sudah terakhir gitu loh. Saya enggak, boleh saya lanjutkan? Kalau mau lanjut silakan, gitu loh. Tapi jangan ngomong terakhir, gitu loh. Silakan. Saya lanjutkan ya. Kemudian di sini juga ada makan deh tuh cewek lo, jalanin sampai lo jadi akpol. Amin, mudah-mudahan langgeng. Di sini Anda sudah menutup buku ya dengan Mario ya? Udah. Sudah ya. Oke. Di sini juga di dalam chat Anda dengan Mario, ini masih di tanggal yang sama, di jam 2:22. Mario menchat ya. Aku cuman pengen tahu aja dia sebenarnya ngapain di belakang. Ini kan penjelasannya Mario ya. Enggak, Anda menjawab enggak, tapi enggak etis. Tujuan lu datang buat kayak gitu. Apa tuh maksudnya buat kayak gitu? Kenapa dia nanya berkali-kali tentang Agnes ke saya itu kan mantannya. Gitu loh. Anda mantannya, makanya Anda bilang itu enggak etis banget ya? Ya, sebenarnya etis-etis saja kalau misalkan itu sekali. Kalau pertanyaan berkali-kali, menurut... Enggak, Anda menganggap itu etis atau tidak? Tidak etis karena berkali-kali. Tidak etis, ya. Dan stop kayak gini. Makanya si Mario menjawab bahwa awalnya bukan itu man, kan emang mau antar pulang. Waktu itu memang pembicaraannya pertemuan itu Mario mau bertanya-tanya atau cuman mau ketemu aja, baru ada pembicaraan itu. Dia mau keluar sama saya lagi sama teman-teman saya. Habis saya nggak bisa, saya nggak mau ninggalin teman-teman saya di kafe tersebut.
saya yang ngajak dia ke tempat itu karena dia yang membutuhkan saya. Oh, Anda yang ngajak dia ke sana? Ya. Ya, karena dia ngajak pergi keluar dari kafe duluan. Ya, kedua saya yang ngajak dia ke tempat saya. Sejak awal pertemuan itu siapa sih yang menginisiasi pembicaraan mengenai Agnes? Dia. Mario. Mario ya? Mario ya. Jadi sama sekali Anda tidak mention di awal mengenai Agnes? Tidak. Baru dikejar-kejar ada pembicaraan Anda tadi yang masalah clue tadi ya? Baru dari dia ngomong yang gak rela itu baru menjalar kemana-mana. Tapi saya rasa juga itu obrolan biasa gitu. Itu hanya curhat-curhatan aja, ngobrol biasa. Mario pada saat itu marah gak? Enggak. Tapi dia gelisah. Karena dia nelpon-nelponin orang itu. Tapi saya nggak tahu dia kenapa. Saya tanya dia kenapa. Enggak, udah lagi ada urusan sebentar. Marah tidak, gelisah iya. Terus chat Anda tadi ketar-ketir. Kelihatannya begitu. Kelihatannya ketar-ketir. Ketar-ketir itu berarti bukan ke arah marah gitu ya? Enggak. Saya berkali-kali saya tanya sama dia. Dia bilang nggak apa-apa, ini lagi ada urusan. Oke, pada saat dikonfrontir ya, Anda kan ada BAP konfrontir ya? Iya. Dengan Mario ya. Di sini yang lu tahu tentang Agnes, yang lu tahu apa aja tentang Agnes? Ini keterangan Anda ya? Iya. Mario ngomongnya gitu ya? Iya. Nggak tahu, kok nanya gue, kalau mau nanya-nanya sama orang lain jangan sama gue. Iya. Tidak terima menanyakan tentang keberadaan Agnes. Ya? Iya. Cuman ini yang Anda berikan keterangan pada saat penyidikan. Nggak ada lagi pembicaraan-pembicaraan lain di dalam penyidikan itu. Karena kan di dalam persidangan ini kan tadi ada beberapa fakta yang baru nih, bahwa apa tadi ada pembicaraan tentang Agnes di belakang dari orang-orang lain, itu nggak dibahas, Anda nggak sampaikan di dalam BAP pada waktu itu? Nggak bahas. Kenapa nggak dibahas? Panjangan. Iya. Jadi menurut Anda cukup nih, segini aja. Oke, pertanyaan terakhir, beneran yang terakhir yang mulia. Saksi tidak mengetahui sama sekali dari David mengenai peristiwa tanggal 17 di Lebak Bulus? Iya. Cukup ya, boleh dilanjutkan. Baik, silakan. Yang sudah ditanyakan, tolong jangan ditanyakan kembali. Sudah ya, dari PH-nya ini sudah cukup. Oh, ada, silakan. Saksi, saya bertanya, sederhana aja. Sudah berapa lama berhubungan dengan Mario? 1 tahun. Setahun. Dulu bertemunya satu sekolah atau bagaimana? Satu gereja atau gimana? Lagi di kafe, terus saya lagi kuliah, terus ada dia. Kuliah? Terus ketemu di kafe? Iya, ketemu di kafe. Terus kemudian kuliahnya berbeda atau sama atau bagaimana? Dia nge-follow Instagram saya depan saya. Jadi tempat kuliahnya berbeda? Berbeda. Pertanyaan saya, kalau saksi sering dijemput nggak sama Mario ini pulang kuliah? Beberapa kali dulu ya. Beberapa kali. Jadi kemudian kalau umpamanya dijemput sama Mario, kemana aja perginya? Biasanya ngopi. Kemana? Setelahnya ngopi. Udah habis itu diantarin pulang ke rumah. Pulang ke rumah, enggak. Terus kemudian sepengetahuan saksi kan berteman nih, berhubungan nih selama 1 tahun. Banyak nggak teman Mario ini yang sering dikenalkan mas saksi? Lumayan. Iya. Dari pertemanan itu apakah saksi mendengar nggak teman-temannya itu bahwa Mario ini orangnya bagaimana gitu loh? Sudah dari sebelum pacaran. Apanya?
Dari sebelum pacaran sama Mario udah diwanti-wanti untuk tidak sama dia. Kenapa mau? Karena waktu itu saya sempat mikir kalau saya bisa ngubah dia. Merubah dia. Kok mau gitu loh? Dan pertanyaan saya lagi, kok tanggal 30 mau mengajak dia ketemu? Udah enggak, anggapan saudara tadi udah diingatkan, tapi tetap berteman, berpacaran juga, diantara jemput juga berapa kali. Kok mau tanggal 30 itu ketemu? Karena udah temenan biasa. Gimana? Karena udah temenan biasa. Kalau temenan biasa kok mau ketemu, kan udah berpisah. Ya nggak masalah menurut saya. Nggak masalah menurut saya. Sampai begitu malamnya. Itu bukan pertama kali. Ya, terus kemudian kalau umpamanya nggak mau lagi, kok mau diantar pulang? Ya karena dia minta maaf dan dia bilang kalau misalkan dia janji nggak akan bahas apa yang dibahas di Alfa. Tapi mau diantar pulang. Ya karena dia udah mengakui kesalahannya. Nah, kemudian saksi mengatakan tadi tidak kenal dengan David. Ya, keterangan adik Anda Nando mengatakan kenal. Tahu. Ya, adik Anda Nando di persidangan ini, dan itu jadi catatan bagi kami. Pertanyaan saya, hanya penegasan majelis, benar-benar kenal David atau tidak? Tidak. Jadi nggak kenal, pernah ketemu di rumahnya? Atau sekilas, saya nggak pernah kenal. Sekilas. Sebentar. Ini kan sudah berkali-kali ditanyakan. Jawabannya pun pasti sama. Baik. Seperti itu. Baik majelis, seperti yang saya sampaikan majelis dengan segala rasa hormat, bahwa ini versi lawyer untuk menanyakan kepada dia untuk sisi kami dalam pembelaan, bukan bermaksud mengulang-ulang untuk memperlama-lama persidangan ini. Benar, sebentar, benar. Tapi kalau kenal, kalau dia kenalnya itu Wareng. Kalau nanti itu saudara itu merasa bahwa saksi itu kenal sama David, nanti saudara sampaikan dari pembelaan saudara. Baik. Tapi itu jawabannya itu dari mulai penasihat hukum, ada tim penuntut umum maupun rekan saudara juga datanya sama. Yuk silakan tanya yang lain. Ya. Kemudian saudara saksi mengatakan tidak berhubungan lagi dengan dengan Mario. Kemudian tadi saksi mengatakan mengetahui kejadian ini dari mana tadi? Twitter. Dari Twitter. Pernah nggak ketemu atau melihat anak David setelah kejadian ini? Pernah bertemu nggak? Tidak. Cukup majelis. Dilanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu Nando adik saudara saksi itu berteman dengan David? Tahu. Apakah saksi mengetahui saudara David pernah datang ke rumah saudara, bertemu dengan adik saudara di rumah saudara? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Enggak tahu. Ini kan kemarin adik saudara diperiksa di persidangan mengetahui bahwa Nando mengetahui bahwa Mario berpacaran dengan Agnes. Apakah adik saudara kan mantan pacarnya? Apakah adik saudara pernah menceritakan bahwa si Mario ini berpacaran dengan si Agnes? Enggak pernah. Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Atau pernah enggak adik saudara menyebutkan nama Agnes kepada saudara? Pernah. Dalam hal apa ya disebutkan Agnes kepada saudara? Temennya aja, kayak enggak asing di kuping saya. Maksudnya enggak asing di kuping saudara? Bisa dijelaskan secara detail? Kayak temennya adik saya kan ada kayak misalkan A, B, C, terus Agnes, terus ini. Terus saya hafal beberapa teman-temannya yang sering main sama adik saya. Disebutkan berarti adik saudara itu sering bertemu dengan Agnes juga? Nggak tahu ya, tapi saya tahu beberapa temennya. Cuman menyebutkan nama-nama teman? Menyebutkan nama teman. Kayak tanpa menjelaskan teman ini siapa, kedekatannya seperti apa? Enggak, jadi misalkan di grup keluarga, lagi di mana Ando? Lagi di ini, sama siapa? Agnes, ini, gitu. Jadi di beberapa grup keluarga sering nyebutin nama Agnes. Agnes nggak pernah mempertanyakan Agnes itu siapa? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Oke. Ini percakapan saudara dengan David di tanggal
30 Januari. Ini ada beberapa kata ini yang enggak pantas. Ke siapa? Maksudnya ke Mario? Ke Mario. Saudara menyebutkan ini kepada David, apakah memang saudara udah akrab dengan si David atau Waring ini? Enggak, emang saya kayak gitu. Karena saya lagi emosi aja. Mungkin kalau orangnya bukan Waring juga saya akan kayak gitu. Iya, saudara tadi menyatakan belum dekat, belum kenal dengan Waring ini, tapi saudara sudah menyebutkan itu. Apakah ke semua orang saudara sebutkan kayak gitu atau teman-teman dekat? Bisa aja kalau emang saya lagi emosi sama dia. Karena satu topik saya marah. Di situ saya cerita sama dia. Berarti saudara sebenarnya enggak dekat atau kenal sama Waring ini ya? Enggak dekat. Saudara menyatakan itu enggak dekat ya? Enggak dekat. Itu memang spontan menyatakan seperti Spontan. itu. Udah sering ngomong seperti itu ya? Iya. Oh, cukup. Cukup ya. Baik, silakan tim penasihat hukum Sen. Terima kasih Yang Mulia. Kami hanya menanyakan sedikit tadi karena Amanda menyinggung tentang Sen. Tadi Sen, Amanda tadi bilang jarang ketemu, tapi pernah lihat kumpul-kumpul. Pertanyaan kami itu lihat kumpul-kumpul itu di mana tahun berapa itu? Sekitar 2021 di Cipete. Di rumah kopi kalau nggak salah. Oh, di rumah kopi. Apa yang dibicarakan di situ? Gak ada sih. Gak ada. Shane jarang ngobrol sama Mario. Oh, jarang ngobrol sama Mario. Oh. Jadi nggak ada dibicarakan apa di situ ya? Berapa orang yang kumpul di situ selain teman Sen ada siapa aja? Pertemanan motornya sih. Biasanya aku lebih ke diem. Oke. Yang terakhir dari saya, saudara waktu diperiksa di Polres Jakarta Selatan itu oleh penyidik, saudara waktu ditanyakan oleh penyidik itu saudara ada nggak dibacakan oleh penyidik bahwa saudara didengar keterangannya dibacakan penyidik, saudara diterangkan kepada Amanda bahwa saudara diperiksa ini dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia. Ada nggak dijelaskan begitu oleh penyidik sebelum Amanda menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik? Tidak ingat. Tidak ingat? Tidak ingat. Oh, tidak ingat ya. Tadi saya cukup Yang Mulia. Dari tim saudara, rekan saudara, ada yang tanya? Terima kasih Yang Mulia. Saudara Amanda ya, saya cuma mau nanya tentang Shane. Tadi kan melanjutkan pertanyaan abang kami. Sewaktu saudara ketemu dengan saya itu sepintas atau ada sedikit ngobrol-ngobrol atau gimana? Enggak sih, paling aku sempat dengar kayak beberapa saat tuh kalau nggak salah gara-gara Shane sempat jatuhin motornya Mario kalau nggak salah ya. Terus dari situ mungkin maaf ya, kalau nggak salah waktu itu Shane kurang bisa untuk menggantikan motornya Mario. Nggak bisa mengganti. Okay. Iya, terus jadi dari situ Shane diminta tolong ke Shane tuh Shane nurut-nurut aja. Dari situ aku jadi deket gitu. Oh, jadi pengamatan saudara karena Shane waktu itu merusak motor Mario nggak bisa ganti. Sejak itu apa yang disuruh oleh Mario dilakukan oleh Shane. Iya. Gitu ya. Iya. Beberapa kali sih saya lihatnya. Iya, terima kasih ya. Iya. Baik, tidak saudara saksi. Tadi saudara saksi tadi menjelaskan bahwa sebelum berpacaran dengan Mario itu sudah ada peringatan dari teman-teman. Sudah. Peringatannya bagaimana? Hati-hati, dia sering banyak kasus. Kasus apa ya? Waktu itu pom bensin, terus apa? Saya tidak ingat sih, cuman sempat di warning banyak banget orang untuk jangan sama dia. Ya. Kemudian tadi saudara kalau tidak salah dengar menjelaskan kepada pertanyaan jaksa tadi bahwa ketemu terakhir itu dengan Mario itu tanggal 30, benar? Saya nggak ingat, setahu saya sempat beberapa kali tuh masih ketemu papasan atau kayak bukan yang direncanakan gitu. Tapi sejak tanggal 30 tuh kamu enggak menjalankan hubungan kan dengan Mario? Ngobrol-ngobrol biasa, paling dia nanya lagi di mana gitu. Oh begitu.
Itu intens setelah tanggal 30 sampai dengan kejadian tanggal 20 Februari? Enggak, bolong-bolong. Sempat 4 hari tuh, 4 hari dia ngechat ngobrol sendiri gitu, kayak lagi di mana, nelfon-nelfonin, saya nggak pernah balas dia lagi. Sampai akhirnya pada tanggal kejadian udah nggak saya balas lagi. Baik. Tadi ditunjukkan oleh jaksa ada chatting kamu setelah tanggal 30, yaitu tanggal 6, kemudian ada tanggal 19 Februari. Sehari sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh si Dende. Di chatting itu saya mau tanya, pernah nggak ngebahas ada rencana-rencana apa terkait dengan David? Gak pernah. Tanggal 19 chatting terakhir itu tidak pernah? Tidak dibahas? Gak ada chattingan. Tanggal 19? 19 dia nelfon-nelfon saya. Ya, isinya apa pembicaraan kalian tanggal 19? Di miss call doang. Miss call doang? Saya nggak angkat lagi. Baik. Berarti tadi kamu mengatakan bahwa tanggal 30 terakhir bertemu dan kalian tidak punya hubungan. Tidak ada hubungan khusus lagi dengan Mario? Kalau khusus enggak. Tidak. Saya enggak tahu yang mulia tadi ditunjukkan gambar spesifik yang ditunjukkan oleh jaksa. Ini menimbulkan menggelitik saya untuk bertanya. Katanya tidak ada hubungan, tetapi kok ada gambar-gambar mengirim foto. Ini, saudara fokus saja, pertanyaan saudara berkaitan dengan pembelaan klien saudara. Baik, maksud saya begini, tolong ditunjukin oleh jaksa bukti tadi, alat bukti tadi kepada Amanda, saksi, untuk kita pertanyakan. Amanda menyaksikan bahwa tidak ada hubungan, tetapi masih mengirim-ngirim foto yang maaf di sini yang kurang. Minta tolong kepada Ibu Jaksa untuk ditunjukkan foto itu. Ada relevansinya dengan klien saudara. Jadi apa yang saudara minta tidak ada. Yang mulia, kami dalam pembelaan kami tidak terpaku pada fokus. Banyak hal yang bisa kita gali dari kebohongan-kebohongan yang muncul. Sehingga nanti kami juga akan minta kepada yang mulia untuk dilakukan pemeriksaan verbalisan. Kenapa bukti-bukti itu tadi tidak dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan? Ada tambahan penuntut umum? Untuk yang ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa kami keberatan karena hal itu juga baru kami ketahui setelah ada dalam persidangan. Jadi ada perkembangan setelah dalam persidangan. Makanya tidak ada bahwa itu tidak diajukan dalam berkas, itu perkara lain. Terus yang kedua, perlu diketahui oleh tim penasihat hukum bahwa saudara kan mengajukan pembelaan luar Sen. Ya. Sen tadi sudah jelas bahwa si saksi itu pun kenal dengan Sen itu belakangan. Terus yang kedua, yang penting adalah ketika Sen itu memakai kendaraannya Mario rusak ya. Ketika rusak, Sen tidak bisa mengganti dan akhirnya kendaraan tersebut diperbaiki oleh Mario, ya? Belum. Ya? Terakhir belum, masih belum diperbaiki. Oh, masih belum diperbaiki. Itu kendaraannya Mario. Iya. Dari situlah selanjutnya Sen itu diperintah Mario apa-apa nurut-nurut. Iya. Ya, nurut-nurutnya itu seperti apa maksud saudara? Kayak tolong beliin rokok dong, tolong pindahin mobil dong, ini gitu. Apa? Tolong beliin rokok dong, tolong pindahin mobil dong gitu. Tapi selalu tendensius ke Shane gitu. Dari teman-teman yang datang itu pasti ke Sen yang disuruh. Iya. Itu yang kaitan seperti itu pembelaan pada saudara. Maaf, mungkin kami berpendapat lain yang mulia, tidak selalu masalah kebenaran materialnya yang mungkin kita bisa ungkap, tapi kebenaran formalnya juga harus kita ungkap majelis, karena kami melihat dalam proses penyidikan peristiwa hukum ini ada yang ditutupin, ada yang dipaksakan. Kalau saudara merasa
ada keterangan saksi itu tidak benar, saudara punya hak. Apabila ini misalkan saudara menganggap bohong, saudara bisa laporkan di ini apa itu namanya keterangan saksi ini. Kalau saudara merasa itu, atau saudara nanti bisa sampaikan di dalam pledoi saudara. Jadi misalkan begini, bahwa keterangan saksi begini-begini tidak benar. Karena apa? Pada tanggal segini faktanya sesudah masih ada cacat gitu ya. Sehingga keterangan ini saksi ini tentulah patut diragukan. Saudara sampaikan di dalam pembelaan saudara yang itu bahwa ini keterangan saksi ini tidak masuk akal karena ini kan begitu. Mungkin bagi kami sudah perlu kita buka dalam pemeriksaan ini begitu loh. Saudara mau tanya majelis. Apa? Saudara mau tanya apa? Pertanyaan apa? Ya, saya mau tanyakan majelis. Pernahkah saudara saksi izin mau minum, saksinya ingin minum. Bisa ya, ini tim ya, bisa ya. Baik, sebentar. Silakan minum. Ya, silakan. Pertanyaannya dilanjutkan. Baik, saudara saksi diperiksa BAP berapa kali oleh penyidik? 2. Di mana saja? Polres dan Polda. Polres dan Polda. Iya. Baik. Pernahkah saudara ditanyakan terkait dengan chat-chat atau foto-foto setelah tanggal 30 Januari oleh penyidik? Tidak. Oke, cukup majelis. Baik ya, sudah cukup? Masih? Silakan. Izin yang mulia, kami juga mau minta ditunjukkan bukti karena pada saat itu kan Mario. Bukti mana yang mau sudah tunjukkan? Di hasil poligraf lie detector. Pada hasil poligraf lie detector. Iya. Baik. Untuk atas nama Mario Dendi. Ada enggak itu di dalam berkas penuntut umum? Karena dia sudah diperiksa pada saat itu oleh penyidik. Ya. Lie detector untuk saksi atau untuk Mario? Untuk Mario, karena dia berkaitannya dengan lie detector. Baik, itu bisa dibacakan kalau ada yang berkaitan dengan saksi. Pada saat itu hanya mengenai Amanda aja lie detector. Iya, yang berkaitan dengan untuk yang berkaitan dengan kesusilaan tidak perlu dibacakan ya, di off-kan. Atau saudara ada berkasnya? Ada? Ada? Enggak ada. Di kami. Di tempat saudara tidak ada? Ada enggak ini tes poligraf? Ada Pak, dilampirkan dalam berkas perkara karena itu memang terakhir masuknya dari penyidik. Ya, silakan. Bacakan yang berkaitan dengan saksi. Ini nanti ahli poligraf ada juga ya? Ada yang mulia. Sudah, ayo dibacakan. Berita acara pemeriksaan poligraf secara laboratoris kriminalistik sehubungan dengan kasus perkara dugaan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan korban Kristalino David Ozora. Subjek yang diperiksa nama Mario Dandi Satrio. Tempat pemeriksaan dilakukan di ruang poligraf Puslapor Bareskrim Polri. Waktu pemeriksaan subjek saudara Mario Dandi diperiksa pada tanggal 6 Mei 2023. Instrumen yang diperiksa piranti keras, piranti lunak. Metode pemeriksaan menggunakan. Sebentar, yang mau dibaca yang mana? Langsung. Apanya yang mau dibacakan? Nanti mungkin ahli yang lebih jelas. Ahli akan lebih jelas lagi kalau ahli.
Kan memang ada poligraf dan diterangkan oleh ahli. Itu kenapa Piranti lunak sama Piranti keras ya? Yang lie detector. Iya, itu bagian nanti ahli yang menerangkan. Nanti ahli akan jelaskan kalau itu. Baik, kami belum memiliki yang mulia Nanti itu. Baik, penuntut umumnya tolong ya dikasih. Kalau boleh, filenya. Paling enggak kami boleh memfoto setelah persidangan ini. Izin majelis saya bacakan kesimpulannya saja. Enggak, sudah cukup, nanti ahli aja cukup. Jadi minta tolong nanti tim penasihat hukum diberikan ya file Siap untuk majelis, nanti kami kasih. Berita acara lie detector itu ya. Ya, baik. karena penting juga buat pembelaan kami yang mulia. Iya. Cukup? Cukup ya. Saudara masih, silahkan. Terima kasih Ketua Majelis. Kami ingin menanyakan melalui Ketua Majelis kepada JPU bahwa si Sen ini suatu tahap yang kedua pengembalian berkas itu diperiksa secara Sebentar, saksi ini aja dulu. Kaitan ini nggak ada lagi. Kalau udah nanti, kalau saksi ini kita selesaikan aja dulu. Oh iya, ini saya sudah Cukup. selesai. Ya sudah. Baik ya saudara saksi ya, tambahan sedikit. Baik saudara saksi ya, pertemuan saudara dengan saudara terdakwa Mario tanggal 30. Iya. Ya. Ketika saudara didesak terus tadi ditanyai tentang saudara Agnes, saudara menjawab bahwa saudara tidak tahu apa-apa, kan gitu? Betul demikian? Ketika saudara selalu ditanyai menyangkut masalah Agnes, saudara menjawabnya bahwa saudara tidak mengerti. Kalau mau menanya kepada Agnes jangan ke saya, kan gitu tadi? Iya, beberapa Betul. pertanyaan yang saya nggak tahu, Iya. saya jawab tidak tahu. Tidak tahu. Akhirnya saudara waktu itu melihat saudara terdakwa ini menelepon seseorang, tapi saudara melihat tadi bahwa yang ditelepon itu David gitu. Tulisannya David. Tulisannya David. Baik. Terus ada lagi perkataan saudara, memangnya ini untuk lebih jelasnya gini ya. Emang dia Agnes pernah hilang pas sama lu? Gitu ya. Iya. Terus kemudian tadi baru dia nelpon seseorang yang saudara lihat itu adalah saudara David. Kok sampai bisa dia beranggapan begitu ngomongan saudara itu langsung ke David dia arahnya? Saya nggak tahu, yang mulia. Bukan karena saudara pernah menyampaikan tentang menyangkut masalah David? Tidak sama sekali, yang mulia. Tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tiba-tiba langsung dia nelpon seseorang yang saudara lihat David? Iya. Jangan bohong lo ya. Demi Tuhan. Karena awal mula kasus ini ya mula di situ. Demi Tuhan, yang mulia. Nah, ya baik. Kalau memang tidak pernah ya bagus tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya. Saudara selama ini kan sering sama dengan saudara terdakwa Mario ini diantar jemput. Iya. Bahkan tanggal 30-nya juga saudara diantar pulang. Iya. Sama saudara Mario, betul? Betul. Naik apa waktu itu? Expander. Hah? Mobil. Mobil apa? Expander hitam. Expander hitam. Kalau mobil ini pernah saudara lihat itu mobil Rubicon? Pernah. Sering ikut sama dia? Sering. Pakai itu, mobil itu? Pakai itu. Baik. Masih ingat tak nomor polisinya? Pokoknya belakangnya PBP. Saya ingatnya hanya PBP aja. Yang saudara ingat? Nomor belakangnya. Belakangnya. Iya. Bukan yang 120 DN itu? Bukan. Bukan. Saudara kapan tahu atau pernah nggak saudara tahu bahwa nomor polisi itu dipakai saudara terdakwa ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tahu. Tapi saya tahu lewat media sosial sih. Hanya tahunya lewat media Iya. sosial. Jadi selama sama saudara nomor polisi itu nggak pernah dipakai. PBP yang dipakai. Bukan nomor itu, yang akhirnya DEN di belakang itu. Bukan. Baik.
Terus kemudian untuk kata-kata ini atau saudara ini saudara kenal enggak? Saudara sebentar ya, Henry. Iya. Saudara kenal dengan Henry? Kenal. Apa pembicaraan apa yang pernah disampaikan saudara Henry kepada saudara? Waktu itu lagi grup call, terus dia bilang kayak Agnes lagi hilang, kata gitu. Tapi aku cuma nangkep sampai situ aja. Aku nggak nyari tahu hilang sama siapa, aku nggak tahu. Dalam hati aku pikirnya, oh hilang sama Dendi lah, sama siapa lagi, yang mulia. Aku pikir kayak gitu. Apakah itu dasar saudara? Akhirnya saudara, apa pernah Agnes hilang pas sama lu gitu? Apa atas dasar itu? Akhirnya saudara langsung, kok tiba-tiba saudara menanyakan hal yang sama kepada saudara Mario ini? Karena beberapa hari lalunya kan kakaknya Agnes itu nanya ke saya kan tentang Agnes di mana. Saya juga ikutan panik loh, kok si Mario bawa anak ini hilang gitu, sampai kakaknya tuh nelpon tuh bukan hanya ke saya aja gitu, dia nanya ke beberapa teman tarakanitanya, tapi nggak ada yang tahu. Terus akhirnya dia benar-benar pilihan terakhirnya itu nanya ke saya, karena dia anggapnya Mario kemana aja tuh saya tahu gitu, tempat nongkrong biasanya itu dia tahu. Siapa sama kakaknya? Iya, kakaknya beranggapan bahwa saya tahu tempat Mario tuh biasanya kemana-kemananya. Apa kakaknya itu tahu, mengerti saudara Mario lagi pacaran dengan saudara Agnes, tahu dia? Siapa? Apa kakaknya? Kakaknya si Agnes tadi itu? Tahu. Tahu? Tahu. Jadi atas dasar itu akhirnya saudara menanyakan itu kepada saudara ini? Maksud saya tuh kayak bawa anak orang kemana lagi gitu. Gitu maksud saya. Bawa anak orang kemana lagi? Memang sudah sering saudara Mario ini bawa anak orang gitu? Sering? Pokoknya di kakaknya. Sering gitu aja dulu, pernah tak membawa anak orang gitu? Kalau membawa anak orang sih saya kurang tahu, cuman. Ini kalimat saudara yang saya ikuti, bawa anak orang kemana lagi ini kan gitu tadi ngomongmu. Iya, karena informasi yang dari Henry itu yang pertama kan hilang, saya pikir sama Mario. Terus yang kedua kakaknya nelpon saya pikir sama Mario juga. Gitu yang mulia. Baik. Jadi 2 kali. Terus akhirnya pada malam itu saudara David ada chat-chatan dengan saudara. Malam itu ya. Baik. Malam itu setelah saudara pulang diantar oleh Mario, atau masih pada saat masih di kafe tadi itu? Masih di kafe. Masih di kafe. Setelah itu besoknya masih pernah lagi enggak saudara antara saudara dengan David? Chat-chatan juga lagi? Enggak pernah. Hah? Hanya di malam itu aja. Hanya malam itu aja? Iya. Tidak ingin tahu saudara, ketika malam itu saudara sudah mengerti bahwa saudara si Mario ini lagi teleponan. Iya. Yang teleponannya itu kepada saudara David. Iya. Dalam keadaan marah-marah. Betul enggak? Kalau marah-marah sih enggak, karena saya tanya sama dia, telepon siapa? Saya mau tahu aja kan telepon siapa. Karena saya nggak tahu David itu siapa, saya taunya Wareng. Coba dari awal datang kepada saudara itu kan dikuda dan marah-marah nih. Bahkan dia selalu minta maaf, bikin onar di situ kan gitu. Kan keadaan marah-marah tadi. Belum, nggak langsung marah. Kita ngobrol dulu. Iya, pada akhirnya kan marah-marah. Telepon-teleponan lagi David. Iya. Iya. Tapi dia nggak marah, Mario nggak marah. Ini ada kalimatnya begini. Ini bukan kalian marah, ini omongan saudara ini. Lu keluar. Kalau misalkan lu nggak keluar, gue yang cabut dari sini. Itu kan ada marah itu. Saya itu. Hah? Itu saya yang marah. Saudara yang ngomong, bukan ngomongan saudara teleponan antara si Mario dengan si apa ini, David? Bukan, itu saya yang ngomong ke Mario. Baik. Kalau posisi seperti begitu, kan pasti ada pemikiran saudara, ini pasti suasananya nggak benar ini kan gitu kan? Dia datang marah-marah, menanyakan si Agnes lagi hilang. Saudara tidak berusaha untuk menghubungi saudara David. Ini apa pembicaraan kalian sama si David, sama si Mario? Enggak, saudara enggak ada berusaha itu.
Tidak, karena saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi saudara nggak ada? Karena saudara nggak tahu apa-apa gitu? Saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kalimat bahwa antara David tidak berhubungan dengan saudara Agnes, nggak pernah saudara ngomong itu? Enggak. Sama saudara Tidak. Mario? Tidak. Betul ya? Betul. Saudara terdakwa. Sudah ada pertanyaan masih? Baik, silakan. Oke, pada saudara saksi yang tertinggal ini kaitannya dengan keterangan saksi tadi bahwa sebelum pembicaraan Mario sudah telepon David. Betul itu? Enggak. Pembicaraan dulu baru dia telepon David. Kan saya bilang tadi ngobrol, nggak lama dia telepon orang. Saya ngintip namanya David. Oke, jadi sebelum pembicaraan antara Anda dengan Mario tidak menelpon orang? Enggak, kita lagi emang ngobrol-ngobrol aja. Begitu selesai ngomong, baru dia nelpon David tiba-tiba? Di tengah-tengah, jadi kita lagi ngobrol, dia tiba-tiba main HP sendiri. Saya lagi ngobrol, dia main HP sendiri. Gitu, dia nggak dengerin saya ngobrol. Oke, ya terkonfirmasi di sini ada telepon ya, jam 1:20 ke HP-nya David ya. Jadi tidak ada sebelum itu, memang sama sekali tidak ada Mario mencoba menelpon seseorang, tapi mencoba menelpon itu setelah Anda berbicara, di tengah-tengah pembicaraan ya? Tengah-tengah pembicaraan. Baik, setelah itu masih berbicara lagi ya? Enggak. Berbicara apa maksudnya? Enggak, maksudnya kan Anda berbicara dengan Mario di Alfa. Iya. Baru setelah itu nggak lama dia nelpon orang. Nelpon orang, dari situ udah saya usir dia. Diusir? Setelah 15 menit kemudian. Oke, cukup jelas. Makasih ya Mulia. Apa pertanyaan saudara? Terkait kejadian tanggal 21 yang diketahui oleh saksi Amanda. Tadi saudara saksi menerangkan tahunya lewat Twitter. Apa di Twitter tersebut saudara melihat ada rekaman video? Enggak ada. Tidak ada. Di Twitter tersebut ada nama siapa aja yang tertera di situ? Apakah ada nama Shane di situ disebutkan? Inisial. Inisial. Iya. Siapa aja inisial disebutkan di situ? Ini kan dari Twitter. Iya, yang dari Twitter itu Pak. Iya kan sudah kejadian. Dia enggak bisa lihat langsung. Dari Twitter, dari YouTube, semuanya melihat itu. Oke, satu lagi pertanyaan. Pada tanggal 22 saudara ada menelpon Agnes? 22. Oh iya, iya benar. Apa pembicaraannya? Ini Manda. Apa? Ini Manda. Ini Manda itu aja. Kelanjutannya? Ada banyak panjang. Banyak. Memang ada percakapan setelah itu ya. Buat apa tujuan saudara WA Agnes? Karena dia main sama adik saya. Terus? Terus adik saya jadi pulang malam. 22 Februari loh, ini bukan Januari. Ini 22 Februari. Oh. Setelah ada saudara mengetahui adanya kejadian di tanggal 21. GWS. Iya. Iya. Maksudnya itu apa saudara GWS? Karena saya kan membaca di Twitter tuh ya, banyak yang ya ampun kok ini ke arah Agnes gitu kan. Terus maksud saya ya ucapin aja gitu. GWS ini maksudnya apa nih? Cepat sembuh. Cepat sembuh. Emang dia sakit saat itu? Ya saya lihat dari Twitter tuh kok saya mikirnya gara-gara dia gitu. Gara-gara dia. Yang kan soalnya di Twitter tuh yang di dalam Twitter itu yang sakit siapa? GWS tuh hanya julukan aja. Julukan aja, itu maksud saudara. Iya. Cukup Pak. Cukup ya, baik. Untuk terdakwa Mario, atas keterangan saksi ini. Ada pertanyaan yang mulia. Ada pertanyaan, apa pertanyaan saudara? Pertanyaan saya, saksi pernah nggak komunikasi sama Agnes? Yang katanya chat panjang tadi. Kan dia nggak bales chat. Iya, itu lagi sama saya. Saya bilang nggak usah balas. Nah itu maksud dan Enggak, tanya aja. Maksud tadi, dan tujuannya itu. Sebentar. Tanya satu-satu, pelan-pelan aja saudara. Tadi kan ya, saudara, coba sikap saudara. Mic-nya itu jangan bersandar begitu.
Saudara tadi pernah enggak berkomunikasi dengan Agnes? Pernah. Terus apa isi komunikasinya? Hanya saya mencari adik saya ke Agnes karena di akhir-akhir itu dia sedang main sama Agnes tapi nggak dibalas sama sekali sama Agnes. Betul. Terus boleh diperlihatkan yang mulia chatnya? Mungkin terus ada lanjut. Apa? Diperlihatkan? Isi chatnya yang mulia, saya mau biar dilihat aja soalnya isi chatnya nggak kayak gitu. Isi chatnya marah-marah. Kalau boleh ditunjukin. Ada, bisa tunjukkan saudara? Ada. Izin yang mulia, dalam handphonenya Agnes untuk chat dari Amanda hanya ada yang tanggal 22 Februari karena kemungkinan sama saksi anak Agnes sudah dihapus. Oke. Jadi enggak itu. Ada pertanyaan lain? Maksudnya maksud tujuannya di situ bukan marah-marah apa gimana ya sama? Enggak, udahlah begitu. Terus sekarang ada pertanyaan lain enggak? Oke, pas sekitar bulan Januari itu pernah nggak sih kayak di live Instagram itu ngomongin Mario nih punya pacar baru apa gimana gitu, pernah nggak? Di live? Gak ingat. Oh nggak ingat ya? Oke. Itu aja yang mulia pertanyaannya. Nah kalau begitu dari keterangan saksi ini apakah ada yang tidak benar? Oh, ada yang mulia, semuanya nggak benar. Semuanya bagaimana? Dia kenal dengan saudara enggak benar? Percakapan yang di enggak ya itu saudara dikasih kode sampai penasihat hukum saudara, lihat yang enggak benar yang mana? Jangan bilang tidak benar semua bagaimana? Saudara kan ketemu di kafe juga itu kan benar, gitu loh. Yang tidak benar. Percakapannya yang mulia. Yang percakapannya, yang mana percakapan yang mana yang tidak benar? Tadi kan saksi bilang di situ saya membahas tanggal 27 Januari. Pada saat pertemuan tersebut nggak pernah ada obrolan tentang 27 Januari yang mulia. Yang katanya kakaknya Agnes nanyain Agnes ngilangnya itu bukan ngobrolin itu pas saat itu. Baik, bukan jadi begitu. Jadi nggak ada obrolan tentang 27 Januari itu nggak ada. Tidak ada. Satu, terus yang dua, apalagi yang tidak benar. Terus yang dibahas itu di situ, itu tuh dia nanyain saya, lu yakin nggak sih serius sama si Agnes itu? Dia bilang juga sama saya, dia tuh sering bohongin lu. Saya nanya sama dia. Nah, nanti keterangan saudara, saudara yang ini loh, yang tidak benar. Dia tuh kayak di situ dia bilang. Gini, intinya bahwa saksi ini tahu kalau saudara sama Agnes. Dia tahu. Ah ya sudah tahu, kan tadi bilang tidak tahu. Apalagi? Dan dia tuh yang ngasih tahu masalah David gitu di situ. Ya dialah yang masalah dia David. Bilang 17 Januari yang pas ngelayat itu. Dia ya, bilang. Terus yang nomor 4. Udah yang mulia itu aja. Cukup ya, baik. Saudara Sin. Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Ada ya? Iya yang mulia. Baik, yang berkaitan dengan saudara ya. Tadi ada perkataan saudara, saudara nurut saja katanya. Benar itu? Itu benar yang mulia. Baik. Cukup. Saudara tetap ada keterangan saudara ya? Iya. Baik. Ini kami melihat saudara memberikan keterangan sehat saudara. Dan dari tim dari kejaksaan juga memperhatikan saudara mampu layak. Jadi ke depan hati-hati ya. Dan kalau ternyata saudara sehat dan bahkan memberi ada surat-surat tertentu yang menyatakan saudara tidak layak, malah bisa sampai kemana-mana nanti. Siapa yang mulia? Baik ya, terima kasih. Silakan, terima kasih ya untuk tim dari kedokteran ya, silakan kembali. Tolong dibantu untuk Amanda biar bisa keluar. Tim. Melalui penuntut umum aja.
Baik ya, sidang kita akan skos ya. Skos dulu untuk isoma. Jadi sampai jam